Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku yang Bapak banggakan? Hari ini kita belajar itu pelajaran PPKN bersama Bapak Adi Suryadi GGS. Sengaja Bapak buatkan video pembelajaran yang Bapak share di salah satu channel kebanggaan milik Bapak, yaitu di channel Adi Suryadi GGS. Ini supaya untuk memudahkan kalian untuk memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Salah satunya pelajaran PPKN 1 jam ke depan. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang kedaulatan. Apa? Kedaulatan. Ada yang tahu apa arti kedaulatan? Dulu ada istilah berdaulat. Ya, istilah kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yakni supranus. Ya, apa? Supranus. Selanjutnya, istilah tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa secara berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Italia yaitu menjadi souverainus, dalam bahasa Prancis menjadi souveraineté, dalam bahasa Inggris menjadi souverainty, dalam bahasa Arab menjadi daulat. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi kedaulatan. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan. Jadi Bapak ulang, kedaulatan dari bahasa apa? Bahasa Latin, ya, yaitu apa? Supranus. Di mana supranus itu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Kalau ke dalam bahasa Italia yaitu souverainus. Ya. Kalau dalam bahasa Prancis souveraineté. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi souverainty, dan dalam bahasa Arab menjadi daulat. Terus dalam bahasa Indonesia menjadi kedaulatan. Nah, itulah tentang kedaulatan. Kedaulatan, jenis kedaulatan terbagi menjadi dua. Satu, ada kedaulatan ke dalam, dan kedua ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam dinamakan dengan intern, dan kedaulatan keluar dinamakan dengan ekstern. Harus ingat, jenis kedaulatan ada dua, ya. Kedaulatan intern yang pertama, apakah itu? Yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. Seperti halnya yaitu kebijakan pemerintah. Nah, itu adalah kedaulatan ke dalam. Misalkan kebijakan dari pemerintah, salah satunya warga negara Indonesia karena di era pandemi ini harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu adalah kedaulatan ke dalam, di mana salah satunya adalah perintah dari pemerintah ke dalam intern, ke dalam bangsanya sendiri terlebih dahulu, yaitu kebijakan untuk negaranya sendiri. Ini adalah kedaulatan ke dalam yang pertama. Yang kedua, ada kedaulatan keluar. Jadi dari kebijakan dari negara tersebut keluar dari negara tersebut, yaitu ekstern. Kedaulatan keluar atau ekstern yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk menghubungkan atau mengadakan hubungan dengan negara-negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar negeri. Negara berhak mengadakan hubungan kerjasama
dengan negara lain guna kepentingan nasionalisnya. Ya, salah satunya kedaulatan keluar, itu kerjasama dalam ekonomi, kerjasama dalam pendidikan, kerjasama dalam pertahanan, sosial budaya, dan lain-lain. Jadi ingat, jenis kedaulatan ada berapa? Ada 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Contohnya yang tadi yang Bapak sampaikan. Baik anak-anakku, untuk kedaulatan yang harus kita ketahui yaitu tentang pengertian kedaulatan. Yang tadi yang di awal ya. Yang kedua, jenis kedaulatan. Nah, dalam pelajaran PPKN yang harus diketahui tentang kedaulatan salah satunya yang tadi. Pengertian, jenis, sifat kedaulatan, dan teori kedaulatan. Nah, untuk pengertian kedaulatan, jenis kedaulatan, dan sifat kedaulatan akan dibahas dalam pelajaran pertemuan sekarang. Sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan sebagai berikut. A. Sifat asli. Artinya kekuasaan suatu negara tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli karena kekuasaan tersebut tertinggi. Itu sifat kedaulatan yang pertama. Sifat kedaulatan yang kedua, permanen atau tetap. Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Contohnya dari Presiden Soekarno ke Soeharto, terus ke B.J. Habibie, dan sampai sekarang ya. Sifat kedaulatan itu permanen, berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasinya di dalam struktural, baik menterinya atau strukturalnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. Pelaksanaannya mungkin berganti-ganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap. Paham ya? Awas, harus paham. Yang ketiga, sifat kedaulatan itu tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Sifat kedaulatan itu tidak terbatas, yakni berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. Jadi tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Tidak terbatas, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Yang keempat, sifat kedaulatan itu adalah tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Sifat kedaulatan itu tidak terbagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme atau keadaan masyarakat yang menjemuk di dalam kedaulatan. Jadi sifat kedaulatan ada berapa? Ada 4 ya. 1. Sifat asli, 2. Permanen, 3. Tidak terbatas, dan 4. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. Nah inilah ya materi pembelajaran PPKN tentang kedaulatan, jenis kedaulatan, dan sifat kedaulatan. Silahkan kalian juga dibaca di dalam buku PPKN kelas 8 supaya pengetahuan kalian terhadap kewarganegaraan menjadi lebih baik lagi dan bertambah. Baiklah anak-anakku, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan melalui video pembelajaran untuk memulainya pembelajaran PPKN, yaitu materi kedaulatan. Jangan lupa anak-anakku, silahkan untuk mendukung video pembelajaran Pak Adi Suryadi. Jangan lupa diklik like dan kalian silahkan berkomentar di kolom komentar. Jawab pertanyaan Pak Adi. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, silahkan di subscribe. Terima kasih.
Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!